Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara. Ikuti terus ya. Baiklah, sekarang kita akan menuju lokasi wawancara. Di sini kita sudah sampai di lokasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami di sini sebagai mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Kami melakukan wawancara ini sekaligus untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dari dosen kami kepada kami. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya, sejak kapan Ibu memulai mengajar dan awalnya ditempatkan di mana? Ya, kalau mulainya mengajar ini sebenarnya nggak usah diambil dari awalnya. Sebenarnya saya mengajar dari 97 saya ikut berkontrak di SMP 4 waktu di Sidoarjo. Setelah itu saya lanjut ke guru bantu 2023 dan ditempatkan pertama di MTS Manggoro 1 bulan kemudian saya dipindah di MTS Manggoro Palu Utara, tepatnya di Palu Utara. Baik Ibu, lalu bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi seorang guru? Apakah ada hal-hal yang di luar dugaan Ibu sebelum menjadi seorang guru? Artinya sebelum jadi guru terbayang di pikiran saya, di benak saya kira-kira seperti apa ketika kita menghadapi siswa atau dalam artian murid ketika kita berhadapan dengan murid, apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari perguruan tinggi. Ya, ternyata apa yang kita dapatkan di perguruan tinggi memang betul saya pendidikan ini sangat urgen sekali, namanya kaitannya dengan siswa. Karena kenapa siswa sekarang ini yang kurang adalah minat baca, sehingga dalam hal pendidikan itu dianggap ya kalau di Indonesia ini agak rendah sedikit minat baca anak yang kurang. Ya baik, menurut Ibu selama mengajar bagaimana pandangan Ibu tentang sistem pendidikan di Indonesia? Ya, kalau menurut saya sistem pendidikan ini sebenarnya kurang maksimal. Kenapa? Karena kita berangkat dari kurikulum 75, ya di mana kurikulum 75 hanya berlaku sampai dari tahun 90-an sampai sekitar 95. Ya, setelah itu ganti lagi kurikulum CBSA. Ya, setelah kurikulum CBSA berlangsung, diubah lagi kurikulum 2003. Nah, sekarang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Ya, sehingga dalam hal menurut pandangan saya kalau sistem pendidikan seperti itu artinya dianggap kurang maksimal. Kenapa? Soalnya kurikulum ini selalu berubah-ubah, belum sampai pada puncak maksimal kurikulum yang kelima, pindah lagi ke kurikulum berikutnya dan seterusnya. Seperti itu seharusnya kurikulum ini harus memantapkan dulu satu program kurikulum, setelah itu baru kita beralih ke kurikulum selanjutnya, sehingga itu juga menjadi kendala dalam hal pendidikan, utamanya siswa dan guru sendiri itu. Iya, seperti itu. Menurut Ibu, tantangan apa yang menjadi PR pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia saat ini? Dan adakah tantangan Ibu pribadi selama mengajar? Iya, kalau menurut saya tantangan pemerintah ini adalah fasilitas perpustakaan, di mana setiap sekolah kadangkala difasilitasi perpustakaan hanya tidak memadai. Dalam hal ini
buku yang ada itu masih buku yang lama, yang seharusnya buku itu harus sesuai dengan kurikulum yang ada atau yang berlangsung. Nah sekarang yang kenyataan yang ada di sekolah-sekolah bahwa buku yang ada itu masih buku lama, sehingga sistem pendidikannya juga kita guru mau menerapkan kurikulum baru sesuai dengan sistem pendidikan yang ada, hanya saja antara kurikulum dengan buku yang ada tidak connect. Ya, akhirnya guru ini punya inisiatif tentunya harus mengikuti perkembangan pendidikan, ya, yang mana harus kita mencari lagi, ya, mencari kurikulum yang baru atau buku yang berkaitan dengan kurikulum yang baru, sehingga ketika kita mengajar kita ingin menerapkan kurikulum baru, tetapi fasilitas yang ada itu masih buku yang lama, seperti itu. Jadinya tidak relevan ya Ibu antara Iya. yang tersedia dengan pemerintah menyediakan menyediakan. Iya, kalau kurikulum 75 kemarin itu bagus karena kurikulum 75 itu bukunya semua dari dari memang Menteri Pendidikan, dan itu diterbitkan dari pusat. Jadi antara kurikulum dengan buku itu connect, dan jumlah yang ada di perpustakaan itu memadai. Nah sekarang tidak ada buku yang di perpustakaan hanya 10, sementara siswanya 300-an. Kalau menurut pendapat Ibu pribadi, sebenarnya dari perkembangan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan Ibu, contohnya seperti sekarang berkembangnya AI Ibu, dengan itu kan kami sebagai mahasiswa peserta didik terbantu dalam mengerjakan tugas. Tapi dari segi pendidik sendiri Ibu, apakah itu juga dianggap kekurangan karena bukan berasalkan dari pemikiran kami sendiri atau bagaimana? Iya, itu sebenarnya dianggap artinya kurang. Kenapa? Karena sekarang itu yang saya sampaikan tadi dari awal, minat baca itu yang kurang. Kenapa? Karena kapan minat baca itu kurang, yang pastinya hanya kita seperti menghayal. Kenapa? Karena kita hanya kadang anak-anak sekarang kan kayak anak SMP, mereka menggunakan ujian dengan menggunakan HP. Yang pasti malam itu dia tidak belajar. Malam itu dia hanya game, hanya buka Google, hanya nonton video dan sebagainya. Nah, ketika ada kesulitan, bukalah Google. Buka Google, di sana ada jawaban. Pastinya ada jawaban di sana. Itu sepertinya kurang tepat menurut saya pribadi, kurang tepat. Kenapa? Karena anak-anak itu intinya kurang ingin membaca buku, kurang memiliki buku yang banyak. Karena kenapa? Kalau sistem pendidikan kita ketika ada materi kita harus beli buku lebih dari 3. Kenapa? Misalnya di buku misalnya Erlangga, misalnya terbitan Erlangga, di situ ada pendapatnya tentang bagaimana apa sesungguhnya bahasa menurut pengertian bahasa menurut para pakar, kan di situ tentu ada misalnya 3 buku, tentu beda semua pendapatnya. Nah sekarang ketika ada tugas besar, dosen menyampaikan ke kita, coba simpulkan dari ketiga pendapat itu bagaimana sesungguhnya menurut kalian pengertian bahasa seperti itu. Tapi sekarang kan tidak. Nah sekarang itu hanya pikirnya Google, pikirnya buka HP, pikirnya ada pasti jawaban di sana. Seperti itu. Jadi buku itu seperti dianggap dianggap kesekian kali, dan sesungguhnya sebagai seorang pelajar, siswa atau mahasiswa, sebenarnya buku itu sangat penting sekali kita miliki dan kita baca. Kenapa? Karena walaupun sistem sekarang ini elektronik sudah banyak, sudah canggih dan sebagainya, tapi itu tetap mengurangi minat belajar. Minat utamanya membaca itu, belajar dan membaca kan sekarang kurang. Nah, itu sistem pendidikan itu yang dianggap lemah sekarang di Indonesia karena kurang memiliki buku yang baik. Sistem pendidikan di Indonesia ini sepertinya beda dengan di luar. Kenapa? Karena kalau di sebagian pendapat bahwa nanti dikatakan belajar kalau dalam kelas, sesungguhnya belajar itu bukan nanti dalam kelas, di luar pun itu sebenarnya bisa kita belajar.
Kenapa di luar negeri sana dianggap maju? Karena mereka itu di luar, di samping misalnya di sekitarannya, terus dia punya buku, dia membuka buku, membaca buku, mempelajari keadaan ini, menyimpulkan satu pendapat. Nah, biasanya juga siswa itu kalau kita belajar di luar lebih banyak respon yang ke guru daripada hanya belajar di kelas. Kenapa? Karena kelas, apalagi kalau kelasnya sudah kurang menarik, misalnya tidak ada hiasan, tidak ada apa dan sebagainya, pengap panas dan sebagainya, pastinya siswa itu akan tidak maksimal menerima pelajaran. Coba kalau kita bawa keluar sana, karena yang kami lakukan dulu waktu mengajar, seperti saya pribadi di bahasa Indonesia itu sering keluar belajar di luar kelas, sehingga teman yang kenapa bahasa Indonesia sering belajar di luar, karena kaitan materinya itu memang banyak di luar. Misalnya mengarang, jangan terpaku dengan judul yang ada di buku atau di SKS. Coba bawa anak-anak keluar sana, coba amati yang ada di sekitarannya, coba amati kamu. Coba itu saja kau amati itu bunga, kira-kira apa yang kau lihat dari itu. Bisa kan mereka mengarang dengan mengamati apa yang ada itu di situ. Dan juga mereka itu terbuka pikirannya dibandingkan dengan coba buka buku halaman ini, coba baca itu, ada karangan ini dan sebagainya. Coba kau simpulkan apa pendapat kamu, coba kau mengarang temanya tentang ini. Itu lebih sulit dia membuka pikirannya dibandingkan dia disuruh mengamati. Kalau disuruh mengamati cepat, kan dia amati, dia ambil dari apakah ini sampai pada bagaimana dan sebagainya, cepat dia menulis atau mengamati. Ke dalam kelas, jenuh, tertutup otak, tertutup, tidak terbuka cakrawala berpikirnya kan? Kenapa? Hanya dia melihat yang ada di sekitaran kelas. Belum lagi kelasnya polos, tidak ada apa-apa. Apa yang terpikir di benaknya, yang dia mau tulis dan seterusnya. Kalau kami beda memang dengan jurusan lain, karena pendidikan bahasa itu kan memang banyak orientasi itu luar. Dan terakhir Ibu, kalau Ibu bisa sampaikan sesuatu, baik itu untuk pemerintah maupun sesama guru, atau untuk kami selaku peserta didik, bagaimana supaya pendidikan di Indonesia ini semakin berkembang? Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk misalnya ke pemerintah itu seharusnya ada sosialisasi ada sosialisasi untuk meninjau sekolah-sekolah yang ada, misalnya seperti kalau di TKA terutama di dekat itu fasilitasnya harus dilengkapi dengan permainan di samping mereka belajar. Ya seperti itu, karena di TK itu kan dia itu sebenarnya sedangkan SMP kalau belajar hanya menyampaikan materi saja, itu setelah disampaikan materi, kerjakan tugas yang ada sesuai dengan materi, mereka pasti malas. Iya kan? Tapi coba kalau misalnya karena pernah saya konsultasi dengan guru matematika, ibu sih kenapa susah sekali anak-anak sekarang diajar menghitung matematika. Saya bilang, terus caranya kamu seperti apa? Dia bilang, saya suruh menghafal kali-kalian. Caranya menghafal kali-kalian itu misalnya hari ini dia menghafal 3 tingkatan kali-kalian. Misalnya jangan yang gampang, yang sulit. Misalnya kalau kelas 7 itu, kalau di SMP, hafal itu kali-kalian 3, hafal itu kali-kalian 5. Yang ganjil-ganjil jangan benar, karena benar mudah kan. Terus kalau di SD, pernah saya bicara dengan teman SD, cara mengajar matematika itu supaya anak itu bagus. Nah, misalnya kamu belajar matematika, tapi ajar dia sambil mereka bermain. Misalnya kamu berikan ada mainan kayak orang-orang itu, anak-anak kan suka tertarik main-mainan orang-orang, misalnya mainan apa, ada bola-bola, ada apa-apa, langsung praktekkan saja di situ. Misalnya kalau 3 orang teman sama-sama teman 3 orang, ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Sekarang
ada kue 12 misalnya, kita mau kue saja, kue yang ada misalnya snack-snack atau apa, ada kue 12. Sekarang kita bagikan dengan 3 orang, kira-kira berapa satu orang? Nah seperti kira-kira berapa satu orang? Nah yang pasti anak itu orangnya disimpan dulu 3 kan, ambil kue. Nah sekarang sudah dapat, iya Bu sudah dapat berapa? 3. Karena dia langsung dipraktekkan dengan apa yang ada. Tapi coba kalau tidak dipraktekkan. Nah, kalau ada teman 3, ada kue 12, mau dibagikan ke teman yang 3 orang, kira-kira berapa itu? Nah, pasti dia bingung berpikir. Nah, beda kalau langsung dipraktekkan, kan lebih mudah dipahami dan dia senang belajar. Karena apa, dia berpikir, dia tidak, pikirannya tidak hanya tertulis sama pelajaran saja. Belum lagi kalau gurunya sudah seram-seram mengajar kita. Iya, berapa nak? Berapa? Bisa tidak? Bisa. Oh kau ini bodoh. Oh salah, seorang pendidik tidak boleh sama sekali. Kita bagaimana caranya menarik anak itu supaya dia bisa berpikir. Jangan terlalu keras dan jangan pernah mengatakan kepada kau ini bodoh sekali, kau tidak belajar kurang kayak ini. Kau ini tidak boleh seperti seorang guru. Karena apalagi anak SD kan, saya katakan tadi anak SD dengan TK itu saya sedikit pasti dia mogok, tidak mau lagi belajar. Coba kan tidak. Iya. Sama dengan anak-anak kita mengajar anak-anak itu membaca ya dari dini, dari masih umur misalnya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Kami cukup banyak berterima kasih dengan Ibu karena informasi yang diberikan kepada kami ini bisa juga jadi acuan kami ketika nanti kami telah selesai dari pendidikan terus menjadi guru. Dengan adanya informasi yang Ibu berikan kepada kami ini, itu bisa memandu kami ketika nanti sudah masuk mengajar siswa ataupun insya Allah nanti jadi dosen mengajar siswa. Kalau gitu kami tutup wawancara ini. Sekali lagi kami semua berterima kasih kepada Ibu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa, seperti itu sudah. Insyaallah akan menjadi guru setelah selesai, pasti seperti itu. Dia menggantikan, kami sudah pensiun, pasti ada rencana. Sekian video wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi